I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Muhammad Fauzan STMM. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri atas nama Mulyanti dan pemateri pertama atas nama Oktovina, pemateri kedua atas nama Frankie, pemateri ketiga atas nama Widya, dan pemateri terakhir atas nama Rasti. Baik, di sini kami akan mengangkat judul yang kami akan review, yaitu segmentasi pasar, penentuan target, dan penentuan posisi. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, volume 1, halaman 91 sampai 106, tahun 2003, penulis Niketut Yulia Agustini. Baik, saya persilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya masuk dalam hasil review jurnal kami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya segmentasi pasar, penentuan target, dan keputusan positioning sebagai keputusan bisnis strategi utama dalam pemasaran. Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses segmentasi pasar, penentuan target, dan positioning produk, serta memahami berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan strategis tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi segmentasi pasar dan implikasi berbagai strategi segmentasi terhadap kesuksesan bisnis. Kemudian masuk dalam metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 3 tahap yang dikembangkan oleh Kotler pada tahun 1988. Yang pertama, tahap survei, tahap analisis, dan tahap penentuan profil. Selain itu, analisis faktor dan analisis Kotler digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda. Studi ini juga menggabungkan pendekatan a priori dan post hoc untuk segmentasi pasar dan pemanfaatan pemetaan merek dan untuk menentukan positioning produk secara efektif. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Jadi hasil penelitian kami dari judul review jurnal kami mengenai segmentasi pasar, penentuan target, dan penentuan posisi. Jadi berdasarkan teman penelitian, segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan status pengguna, juga ada loyalitas, antusiasme produk, psikografis, dan juga terakhir adalah gaya hidup. Jadi keputusan mengenai segmentasi pasar harus mempertimbangkan ukuran, pertumbuhan, daya tarik, dan target, dan sumber daya perusahaan. Ada terdapat 5 pola cakupan pasar yang dapat dipilih. Antara lain adalah konsentrasi pada satu segmen, spesialisasi selektif, ada juga spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan cakupan pasar penuh. Nah, untuk menentukan ceruk pasar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan kecil, namun penting untuk memastikan bahwa ceruk tersebut diketahui oleh konsumen, khas, dan memiliki harga premium. Nah, segmentasi pasar dapat dilakukan dengan pendekatan a priori atau post hoc. Faktor-faktor yang mempengaruhi segmentasi antara lain keterukuran, eksibilitas, ada juga substansialitas, keunikan, keselarasan dengan tujuan perusahaan, dan stabilitas juga. Berbagai pendekatan segmentasi pasar meliputi segmentasi geografis, segmentasi demografis, perilaku, dan psikografis.
Segmentasi geografi juga dapat digunakan untuk menyasar konsumen di wilayah tertentu. Segmentasi demografi didasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, ada juga usia, pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan segmentasi perilaku dapat dilakukan berdasarkan manfaat yang dicari konsumen, status pengguna, dan loyalitas. Menentukan niche atau positioning produk merupakan strategi krusial dalam pemasaran. Ceruk yang ideal harus cukup besar, memberikan peluang pengembangan kompetensi, dan memiliki potensi pertumbuhan. Positioning produk melibatkan identifikasi keunggulan kompetitif, memutuskan keunggulan yang ditekankan, dan menerapkan konsep positioning. Strategi positioning dan dapat didasarkan pada atribut, harga atau kualitas, pesaing, aplikasi, pengguna produk, dan kelas produk. Mengidentifikasi struktur pasar dan posisi pesaing saat ini penting dalam menentukan posisi besar yang efektif. Keputusan penentuan target pasar dan positioning produk merupakan faktor kunci dalam strategi bisnis. Segmentasi pasar, penentuan target, mengidentifikasi struktur pasar dan posisi pesaing saat ini penting dalam menentukan posisi pasar yang efektif. Keputusan penentuan target pasar dan positioning produk merupakan faktor kunci dalam strategi bisnis. Segmentasi pasar, penentuan target, dan keputusan positioning merupakan keputusan bisnis strategis yang penting dalam pemasaran. Prosesnya meliputi analisis situasi, segmentasi pasar, penentuan target pasar, ada juga positioning produk, penentuan bauran pemasaran. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok pembeli yang beragam menjadi kelompok-kelompok dengan kebutuhan serupa. Strategi pemasaran bisa tidak terdiferensiasi atau terkonsentrasi berdasarkan target pasar. Keputusan strategi harus mempertimbangkan ekspektasi biaya dan keuntungan. Metode penentuan segmen pasar meliputi tahapan survei, analisis, dan penentuan profil. Kekuatan penelitian. Studi ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang keputusan bisnis strategis dalam pemasaran. Selain itu, penelitian ini menawarkan wawasan tentang keunggulan ceruk pasar, strategi positioning, dan pentingnya analisis struktur pasar. Adapun kelemahan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena temuan dan strategi yang dibahas mungkin berbeda berdasarkan industri, kondisi pasar, dan perilaku konsumen. Baiklah, terima kasih. Langsung saja kesimpulan dari jurnal ini, yaitu berdasarkan temuan penelitian, segmentasi pasar, penentuan target, dan penentuan posisi produk merupakan keputusan strategi penting dalam pemasaran. Proses ini meliputi analisis situasi, segmentasi pasar berdasarkan berbagai kriteria, penentuan target pasar yang tepat, penentuan posisi produk yang kompetitif, dan penetapan bauran pemasaran yang efektif. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti geografi, demografi, perilaku, dan psikografi dengan tujuan untuk memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalam. Pengambilan strategi ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap pasar, pesaing, dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran. Penentuan niche pasar yang tepat dan posisi produk yang unik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keunggulan, kompetitif, kebutuhan konsumen, dan pesaing, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan posisi berkelanjutan.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi pemasaran dalam mengembangkan strategi segmentasi pasar, penentuan target, dan penentuan posisi produk yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali pendekatan segmentasi pasar yang inovatif dan relevan dengan perkembangan pasar saat ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesimpulan jurnal ini. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi review jurnal dari kami. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.